warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lailatul Qadriyah, nomor absen 14 dari kelas 11 MPLP 2. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pelayanan prima, yaitu konsep 3A yang akan difokuskan pada menjaga standar penampilan pribadi. Simak videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih, apa sih pelayanan prima itu? Jadi, pelayanan prima berarti memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan, yang tidak hanya memenuhi tapi juga melebihi harapan para pelanggan. Ini tidak hanya soal bagaimana kita berbicara atau membantu para pelanggan, tapi juga bagaimana kita mempersepsikan diri kita lewat penampilan. Penampilan adalah hal pertama yang dilihat oleh pelanggan. Jika penampilan kita rapi dan menarik, maka pelanggan akan merasa lebih percaya dan nyaman saat menerima layanan dari kita. Dan ini juga dapat mencerminkan perusahaan kita sendiri. Selanjutnya adalah konsep 3A dalam pelayanan prima. Konsep 3A terdiri dari attitude, attention, dan action. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Ini mencakup cara kita menyapa pelanggan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kesopanan. Tidak mungkin kan dalam melayani pelanggan kita memberikan ekspresi atau bahasa tubuh seperti ini, atau ini. Pelanggan akan merasa bahwa dirinya tidak dihargai oleh kita dan tidak disambut dengan baik. Dan ini juga dapat menurunkan reputasi perusahaan kita. Nah, seharusnya kita memberikan sikap seperti ini atau ini. Sikap yang positif dapat membuat pelanggan merasa disambut dengan hangat dan mereka akan merasa nyaman ketika menerima layanan dari kita. Yang kedua adalah attention atau perhatian. Ini berarti kita benar-benar mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Memberikan perhatian penuh adalah kunci untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan untuk memenuhi harapan mereka. Dan yang ketiga adalah action atau tindakan. Artinya, kita harus bisa menanggapi dengan cepat dan tepat atas permintaan atau keluhan pelanggan. Nah, sekarang mari kita lihat kaitan antara 3A dan penampilan pribadi. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Penampilan yang rapi dan sopan akan membuat kita lebih percaya diri. Dan dengan percaya diri inilah kita bisa menunjukkan sikap positif yang akan membuat pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Yang kedua adalah attention atau perhatian. Jika penampilan kita bersih dan sesuai dengan standar, pelanggan akan merasa bahwa kita peduli dengan detail, termasuk bagaimana kita menjaga kebersihan diri. Ini memberi kesan bahwa kita juga memperhatikan apa yang pelanggan butuhkan. Dan yang ketiga adalah action atau tindakan. Ketika kita tampil profesional, tindakan yang kita ambil akan lebih meyakinkan para pelanggan. Mereka akan lebih percaya dengan informasi atau bantuan yang kita berikan jika kita terlihat sesuai dengan standar kerja yang ada. Nah, selanjutnya adalah menjaga standar penampilan pribadi di perusahaan. Di perusahaan, standar penampilan pribadi harus dijaga dengan konsisten. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah, yang pertama adalah pakaian. Gunakan seragam atau pakaian yang sopan dan sesuai dengan lingkungan kerja. Dan pakaian juga harus selalu bersih, disetrika rapi, tidak kusut, dan harus terhindar dari bau tak sedap. Selanjutnya adalah rambut harus ditata dengan rapi, tidak berantakan, dan bagi wanita yang berhijab, pastikan hijab dikenakan dengan sopan dan rapi, seperti gambar di samping ya. Dan kuku harus dipotong pendek dan selalu bersih, serta tidak ada kuku palsu yang berlebihan. Dan kebersihan diri juga harus tetap dijaga ya, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi, dan deodoran agar kita tidak bau badan. Selanjutnya adalah gunakan aksesoris secukupnya dan pastikan make up yang digunakan tidak berlebihan agar terlihat profesional. Untuk yang laki-laki dianjurkan untuk
Menggunakan basic skincare seperti facial wash, moisturizer atau sunscreen, dan lip balm agar penampilannya terlihat lebih fresh dan tidak kusam. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah sepatu harus disesuaikan dengan situasi, bersih, dan tidak rusak. Nah, menjaga penampilan pribadi juga banyak memiliki manfaat yang tidak hanya berlaku untuk diri kita sendiri tapi juga untuk perusahaan. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita tampil rapi dan bersih, kita akan lebih nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan pelanggan. Yang kedua adalah membentuk kesan profesional. Penampilan yang konsisten dan sesuai dengan standar akan menunjukkan bahwa kita serius dan disiplin dalam pekerjaan kita. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan pelanggan. Pelanggan akan lebih percaya kepada kita ketika kita tampak profesional dan terawat. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Yang keempat adalah mencerminkan citra perusahaan. Penampilan kita adalah representasi dari perusahaan. Pelanggan akan menilai kualitas perusahaan kita melalui cara kita berpenampilan. Dan yang kelima adalah mendorong disiplin dan etika kerja. Menjaga penampilan adalah bagian dari disiplin pribadi yang juga berpengaruh pada etika kerja kita. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa penampilan pribadi adalah bagian dari pelayanan prima yang tidak bisa dipisahkan dari kesan pertama pelanggan. Konsep 3A yaitu attitude, attention, dan action menjadi dasar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan tampil rapi dan sopan, kita tidak hanya menunjukkan sikap profesional, tetapi juga ikut membangun citra baik perusahaan di mata pelanggan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi tadi dapat bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.